Shalom, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bunda Ita dalam Do Re Mi. Doa dan renungan misioner edisi Senin 24 Oktober 2023. Pada pagi hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-38. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghafalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, aku berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menemani aku sepanjang malam. Aku mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberi semangat baru pada pagi ini dan untuk menerangi hatiku agar aku selalu menghindar hal-hal yang buruk yang dapat membuat aku melakukan suatu tindakan yang mungkin dapat merusak atau membahayakan hidupku ataupun orang lain. Aku juga mohon, lindungilah orang tuaku, berilah mereka kekuatan dan kesabaran dalam mendidik dan membesarkan aku. Berilah juga kesehatan pada diriku dan orang tuaku, serta lindungilah orang-orang yang terdekatku. Akhirnya ya Tuhan, buatlah aku semakin mengenal diri-Mu, agar aku dapat meneladani ajaran-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya pulang dari pesta nikah, ia akan mengetuk pintu dan segera membukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan kepada kita bahwa hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia pada saat yang tidak kamu sangka, seperti halnya kalau kita kendala soal sikap, maka kita harus waspada dan berjaga-jaga, karena itu juga menjadi sarana untuk membantu kita fokus dan tidak kehilangan arah. Sepanjang hidup, kita diajak mempersiapkan diri guna menyambut kedatangan Anak Manusia. Jadi bacaan Injil hari ini mengajak kita menyambut Tuhan dalam konteks kedatangannya yang kedua. Kapan Tuhan datang? Tidak ada yang mengetahuinya. Tuhan memberikan gambaran kedatangannya melalui perumpamaan seorang tuan yang pulang dari pesta perkawinan dan mendapati para hambanya berjaga-jaga.
dalam konteks hari penghakimannya bagi seluruh manusia, karena kedatangan anak manusia ini tak tentu waktunya. Maka Yesus pun mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati, waspada, dan berjaga-jaga seperti seorang hamba yang menunggu tuannya pulang. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau bahkan larut malam atau pagi-pagi buta. Sangat jelas tadi dalam Injil Markus pasal 13 ayat 35. Inti sabda Tuhan Yesus hari ini adalah ajakan bagaimana kita membangun kesetiaan iman yang penuh tanggung jawab untuk menyambut kedatangannya. Kita adalah hamba Tuhan yang diserahi tanggung jawab masing-masing sesuai tugas kita, yaitu dalam Markus pasal 13 ayat 34. Tugas kita adalah menjaga kesetiaan iman, bukan hanya dalam mempertahankan, melainkan juga mengembangkan sehingga pada saat Tuhan datang, kita mampu memberi kembali harta milik Tuhan itu dengan hasil melimpah. Ya Allah, doronglah kami untuk mempersiapkan diri dengan bersikap waspada, sehingga pada saat anak manusia datang, kami didapatinya setia berjaga dalam terang serta kedatangan Putramu Yesus Kristus. Amin. Semoga demikian. Mari kita menyampaikan doa dan permohonan kita. Doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang terlantarkan dan tersingkirkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini, berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat menjalankan aktivitas. Semoga sepanjang hari ini kita dapat melakukan perbuatan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. Semoga segala aktivitas kita dilindungi dan diberkati oleh Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.